shine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile. Day by day, Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. Better than Spider-Man. Yeah, 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 yeah. Better than Superman. Yeah, 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 yeah. Better than Batman. Yeah, 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 yeah. Better than anyone. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. Better than Yu-Gi-Oh! Yeah, 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 yeah. Better than Bobby. Yeah, 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 yeah. Better than Action Man. Better than everyone. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Raja yang bijaksana. Salomo sangat mencintai Allah dan ia menuruti nasihat yang diberikan kepadanya oleh Daud ayahnya. Allah sangat senang kepada Salomo dan karena itu pada suatu malam ia berkata kepada Salomo dalam mimpi, "Salomo, apa yang kau inginkan untuk kuberikan kepadamu?" Mendengar ini, Salomo menjawab, "Allahku, aku masih sangat muda dan tidak tahu bagaimana mestinya memerintah. Maka kiranya engkau memberikan hikmat untuk memerintah umatmu dengan cara yang benar." Allah senang akan apa yang diminta oleh Salomo. Maka ia berkata, "Karena engkau telah meminta hikmat dan bukan umur panjang atau kekayaan, maka aku akan memberikan kepadamu hikmat yang lebih banyak daripada yang pernah dimiliki oleh siapa saja yang pernah hidup. Tapi aku juga akan memberikan kepadamu apa yang tidak kau minta, yaitu kekayaan dan kemuliaan." Tidak lama setelah itu, dua wanita datang kepada Salomo. Seorang dari keduanya menjelaskan, "Wanita ini dan aku tinggal di rumah yang sama. Aku melahirkan anak laki-laki, dan 2 hari kemudian ia juga melahirkan bayi laki-laki. Lalu pada suatu malam bayinya meninggal. Tetapi ketika aku sedang tertidur, ia menaruh anaknya yang sudah mati di dekatku dan mengambil bayiku. Ketika aku terbangun dan melihat anak yang mati itu, aku tahu bahwa itu bukanlah anakku." Mendengar itu, wanita yang lain berkata, "Tidak, anak yang hidup itu saya yang punya, dan yang mati ini adalah anaknya." Wanita yang pertama menjawab, "Tidak, anak yang mati itu kau yang punya, dan yang hidup itu aku yang punya." Begitulah keduanya wanita ini bertengkar. Sesudah itu Salomo berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang di depan raja.
berkata Salomo, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah kepada yang lain." "Jangan!" teriak ibu yang sebenarnya dari bayi itu. "Mohon jangan dibunuh bayi itu, berikanlah kepadanya." Tetapi wanita yang lain berkata, "Jangan berikan kepada siapapun, penggalah." Akhirnya Salomo berbicara, "Jangan bunuh anak itu, berikanlah kepada wanita yang pertama. Dialah ibunya yang sebenarnya." Salomo tahu hal itu sebab ibu yang sebenarnya akan mencintai bayi itu sampai-sampai ia rela memberikannya kepada wanita yang lain supaya anak itu tidak dibunuh. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan Salomo, maka takutlah mereka kepadanya, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Nah, semuanya anak-anak Tuhan pasti sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Yuk, tapi kita bersatu di dalam doa dulu. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan Yesus buat kesehatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Dan Bapa yang baik, kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Tetap ajari kami untuk memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ini setiap kami Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Anak-anak Tuhan sudah siap memuji Tuhan? Amin. 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 Haleluya. Tos dulu kiri kanannya. Happy Sunday. Happy Sunday. Yuk kita mau nyanyi I love you Jesus. Haleluya. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Lagi ya. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Lagi. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Sekali lagi. Deep down in my heart. Haleluya, semuanya luar biasa. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi, amin. Amin. Kita mau menyanyi, tertawa, melompat untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau nyanyi Bila Roh Allah Ada. Haleluya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat seperti tidak melompat. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat.
untuk memuji Tuhan lebih lagi? Amin. Haleluya. Sudah siap menari, melompat, dan bernyanyi untuk Tuhan? Kita mau menyembah Tuhan. Semuanya, yuk kita sama-sama duduk kembali. Kita tenangkan hati dan pemikiran. Haleluya. Haleluya. Semuanya sudah memuji Tuhan. Sekarang kita tenangkan hati kita. Kita tenangkan setiap pemikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Yes. Terima kasih buat hari ini. Haleluya. Syukur bagi Tuhan. Haleluya. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Sekali lagi kita katakan God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Angkat kedua tangan kita katakan God is so good. God is so good. Yes Tuhan, Kau baik bagi setiap kami. God is so good. Haleluya. God is so good. Is so good to me. Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik bagiku. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Sekali lagi Dia baik bagiku. Haleluya Tuhan, ya Allah yang baik, sungguh amat baik. Haleluya, haleluya, syukur bagimu, hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya Bapa yang baik. Haleluya Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Kami bersyukur buat segala kasih-Mu bagi setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai Bapa yang baik untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, setiap pujian dan penyembahan kami Bapa menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu, dan Engkau semakin ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga mau mendengarkan sharing kami. Kami percaya urapan-Mu terus mengalir bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah selesai memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya.
Semuanya udah siap mendengarkan sharing, amin? Amin. Ya, kita siapkan hatinya. Tetap dengarkan firman Tuhan dengan roh dan kebenaran. Haleluya. Sunday. Shalom anak-anak Sunday School. Masih bersuka cita, amin. Amin. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan, amin. Amin. Nah, yang sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, cikgu aja untuk bersama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, jangan ada yang ngintip-ngintip. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk segala berkat-Mu dan juga penyertaan-Mu yang sempurna, yang selalu menyertai kami hari demi hari. Bapa yang baik, pada saat ini kami anak-anak Tuhan akan mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu Tuhan Yesus, supaya hikmat, supaya pengertian yang benar mereka terima Tuhan Yesus. Biarlah Bapa yang baik, melalui kebenaran firman-Mu ini, anak-anak-Mu mau semakin mengenal Engkau lebih dekat lagi dan menghabiskan banyak waktu untuk bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini anak-anak-Mu kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, anak-Mu sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur dalam segala permohonan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Penuh dengan semangat tadi menyembah dan juga memuji Tuhan, amin. Amin. Sekarang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, amin. Amin. Nah, sebelum kita masuk pada kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ini aminlah. Nah, kali ini cikgunya akan membawa sharing firman Tuhan tentang satu tokoh Alkitab yang dia merupakan seorang raja. Nah, kita buka dulu kebenaran firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 3 ayat 3 sampai 5. Yuk, kita buka Bible-nya. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Yang sudah ketemu, katakan amin. Amin. Nah, kita baca bergantian ya. Nah, Ya, Cikgu. Cikgu yang ketiga, Cikgu Tiur yang keempat, dan seterusnya. Nah, Cikgu baca ya. Dan Salomo menunjukkan kasih setianya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas meja itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Amin. Nah, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, Raja Salomo itu adalah anak dari Raja Daud. Nah, cikgu yakin dan juga percaya semua anak-anak Tuhan masih ingat cerita Raja Daud, amin? Amin. Ya, Raja Daud adalah seorang raja yang sangat baik hati, seorang raja yang tulus, yang sayang sama rakyatnya, terus yang dekat sama Tuhan Yesus. Nah, sifat-sifatnya Raja Daud ini juga ternyata menurun loh pada anaknya, yaitu Raja Salomo. Nah, Raja Salomo juga dekat dengan Tuhan. Saking dekatnya, Tuhan sampai mimpi Raja Salomo. Bahkan Tuhan juga menyuruh Raja Salomo untuk meminta satu permintaan. Nah, anak-anak Sunday School mau tahu nggak apa yang diminta Raja Salomo? Mau, cikgu mau tahu. Atau sudah tahu? Mau tahu dan belum tahu. Mau dong dijelasin. Tak apa, cikgu akan jelasin. Nah, Raja Salomo tak minta kekayaan,
tak minta pangkat, tak minta uang yang banyak, tak minta itu semua. Tapi Raja Salomo meminta sebuah hikmat dan juga kebijaksanaan di dalam memimpin bangsa yang begitu besar dengan banyaknya orang. Hebat ya. Padahal kalau kita ditanya mami sama daddy, Eileen mau minta apa? Mau minta handset baru mami, mau minta baju yang cantik mami, pasti macam itu kan. Tapi kalau Raja Salomo, nah itu yang membuat Tuhan jadi memberikan bonus-bonus kepada Raja Salomo. Selain dia memperoleh hikmat, selain dia memperoleh kebijaksanaan, dia juga memperoleh harta, memperoleh umur yang panjang. Siapa di sini yang mau seperti Raja Salomo? Saya mau. Ya, syaratnya harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. pintar. Nah, mungkin anak-anak Sunday School bertanya, Cikgu, apa sih itu hikmat? Apa sih itu kebijaksanaan? Nah, Cikgu akan bagi satu contoh yang merupakan keputusan Raja Salomo juga, yang diambil dari Alkitab juga, tapi Cikgu akan ceritakan. Nah, hikmat itu kita bisa lihat dari tindakannya Raja Salomo. Suatu hari ada dua perempuan datang menghadap kepada Raja Salomo. Nah, dengan sebuah permasalahan yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Apa ya? Nah, jadi kedua perempuan ini mempunyai masing-masing seorang anak yang baru lahir. Nah, karena seorang dari perempuan ini meniduri anaknya, anak ini pun meninggal dan anak yang seorang lagi masih hidup. Nah, pada waktu malam hari, yang anaknya meninggal ini menukarnya dengan anaknya temannya yang tadi yang meninggal itu. Nah, ketika keesokan harinya mereka terjaga, didapati perempuan inilah bahwa anaknya sudah mati. Dia terkejut. Namun setelah dilihat lagi, sepertinya itu bukan anakku, pikirnya macam itu kan. Terus dia bertanya, kenapa kamu menukar anakku dengan anakmu yang sudah mati itu? Tidak, aku tidak menukarnya, jawab perempuan itu. Nah, untuk mendapatkan keadilan karena mereka tidak bisa menyelesaikan sendiri, mereka datang kepada Raja Salomo. Nah, ketika mereka datang, Raja Salomo akhirnya mengambil satu keputusan. Dia menyuruh pengawalnya untuk mengambil satu pedang. Nah, pedangnya buat apa coba yo? Nggak tahu Cikgu, pasti untuk memukul, bukan ya? Nah, Raja Salomo menyuruh pegawainya untuk mengambil sebuah pedang itu untuk memenggal bayi itu. Kenapa dipenggal? Supaya Raja Salomo tahu yang mana ibunya dan yang mana yang bukan ibunya. Nah, ternyata ketika pegawainya mau memenggal, yang ibu kandung dari bayi ini mengatakan, jangan, biarkanlah bayi itu, berikan saja kepadanya. Nah, karena itu bukti kasih dari seorang ibu. Tapi temannya yang satu ini, ya udah Raja, penggal aja lah, nggak punya aku, tak juga punya dia. Macam itu. Jadi dari situ Raja Salomo tahu bahwa ibunya yang mengizinkan bayi ini jangan dipenggal, itulah ibu yang sesungguhnya. Nah, kira-kira macam itulah hikmat yang diberikan Tuhan kepada Raja Salomo. Wah, mantap. Semua anak-anak Tuhan paham? Sekian kebenaran firman Tuhan yang boleh cikgu-cikgunya berikan. Cikgu-cikgunya juga yakin dan juga percaya semua anak-anak Tuhan akan memperoleh hikmat, akan memperoleh kebijaksanaan di dalam menjalankan aktivitas, dalam belajar, di dalam